kearifan lokal Aceh itu apa? Syariat Islam kan. Jadi bagaimana sekolah-sekolah negeri itu bisa menjadikan syariat Islam sebagai pondasi dasar dalam pendidikan. Dakwah itu siapa saja bisa. Bahkan orang yang hari ini tobat jam 1 tobat, jam 2 ngajak orang. Dia ngajak secara tidak langsung para dukun itu ingin mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak benar gitu. Nah, masa bisa menggandakan uang tapi untuk sendiri nggak bisa? Aneh Ustaz. Ya, seharusnya tinggal gandakan ya selesai kan, banyak uang dia kan. Ngapain cari uang dari Dari pasien Ustaz? Dari pasien ya. Kalau perlu digratiskan kan. Karena saya udah banyak uang kan gitu. Muslimin muslimat dimanapun berada yang mau berinfak berpartisipasi untuk memberikan infak atau sedekah jariahnya memperbaiki kelas TPA tempat pengajian kami ini, silahkan kirim ke nomor rekening di bawah ini. Atas infak dan sedekah jariahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, berkah dunia akhirat insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dalam acara yaitu Cari Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan guru buat umat dan kita tentunya juga sering juga melihat beliau di channel YouTube. Jadi sahabat sekalian yang ingin juga nanti belajar ya, yaitu berkenaan dengan pelajaran agama, boleh juga dilihat nanti di channel beliau yaitu Julfikri ID Ustaz ya. Julfikri ID. Ya, jadi silakan di-subscribe, insya-Allah bermanfaat karena banyak pelajaran yang beliau sampaikan di channel YouTube beliau. Alhamdulillah kita sangat senang sekali dengan kehadiran guru kita, Ustadz kita. Beliau juga selain guru merupakan da'i, yaitu da'i perbatasan. Da'i perbatasan Ustadz ya. Da'i perbatasan, alhamdulillah saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh tuan guru kita, yaitu juga Ustadz Abdul Somad ketika datang ke Aceh Tenggara. Beliau menyampaikan bahwa memang da'i perbatasan ini sangat penting ya, karena seperti orang makan bubur, maka pasti orang akan memilih di tepi-tepi. Tidak mungkin langsung dari tengah, pasti di tepi. Dan da'i perbatas inilah yang menjaga tepi-tepi ini insya Allah untuk menjaga akidah kita umat Islam. Ya baik, langsung saja kita sapa guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semua keluarga juga sehat Ustaz? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Ya baik Ustaz, ini kan kita cari Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari, cerita santai aja Ustaz. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah berkenaan dengan dunia dakwah. Jadi kalau dulu kan berdakwahnya mungkin dari mimbar ke mimbar atau secara langsung. Tapi sekarang mungkin banyak juga yang berdakwah lewat media sosial. Mungkin bisa Ustaz sampaikan tantangan dakwah atau dakwah sekarang ini seperti apa yang harus kita lakukan untuk membimbing atau mencerahkan umat agar yaitu selalu terjaga akidah kita sebagai umat Islam Ustaz. Ya, yang pertama yang harus kita pahami, dakwah secara langsung itu nggak boleh ditinggalkan. Karena itu dakwah antara selain jumpa fisik juga jumpa hati. Cuman sekarang dunia, apalagi di dunia media sosial sekarang, itu hampir semua manusia itu mengakses media sosial. Terkhusus remaja, pemuda itu mengakses media sosial. Kalau kita tinggalkan dakwah di media sosial, maka orang-orang lain akan mengambilnya. Maka mereka akan menerima konten-konten yang tidak islami atau konten-konten yang tidak bermanfaat dari pihak-pihak lain. Maka kita harus mengisinya, meramaikannya dan memenuhinya. Yaitu mengambil peran Ustaz ya. Di media sosial juga kita berdakwah, tapi dengan syarat
Jangan meninggalkan Iya, dakwah jangan secara meninggalkan dakwah secara langsung karena itu penting demi kedekatan hati. Yes. Dan pembinaan secara langsung itu adalah yang terbaik. Terus banyak para pemuda kita, remaja kita sekarang ini lebih banyak yaitu belajarnya dari internet atau dari media sosial. Bahkan ada ungkapan Ustaz kan, lebih banyak remaja warnet daripada remaja masjid itu Ustaz. Nah, jadi bagaimana ini Ustaz? Orang yang hanya belajar dari media sosial saja. Misalnya dengar ceramah, belajar dari YouTube, belajar hadis, belajar Quran, hanya dari media sosial saja. Tanpa ada pertemuan misalnya. Itu bagaimana dampaknya Ustaz? Ya, yang pertama kita harus bisa mengambil mereka. Cara mengambil mereka bukan berarti kita mendatangi mereka. Karena ketika kita mendatangi bisa jadi mereka menjauhi. Tapi bagaimana ketika mereka membuka media sosialnya, membuka HP-nya, yang mereka dapatkan hal-hal yang positif, konten-konten yang berguna gitu. Nah, jadi bagaimana mereka remaja warnet ini lama-kelamaan tersentuh hatinya menjadi remaja masjid. Oh gitu Ustaz ya. Jadi dari remaja warnet menuju ke remaja masjid. Ya, karena manusia itu dia makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Ketika dia memang aktif di media sosial, aktif di kesendirian dia dengan HP dia misalnya, tapi dia ada titik jenuhnya. Nah, ketika titik jenuhnya, maka dia akan butuh orang-orang. Nah, ketika itulah mereka akan mencari. Tapi ketika dia mendapatkan konten-konten positif di media sosialnya, maka dia tahu harus nyari kemana. Otomatis ke masjid. Ya, jadi udah jelas lah arahnya ke masjid seperti itu Ustaz ya. Dalam kehidupan ini apa itu dakwah gitu Ustaz? Ya, dakwah itu secara sederhana bisa kita artikan menyeru atau mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada Allah, atau mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa dikatakan juga dakwah menyeru orang untuk kepada kebaikan, kepada Islam. Jadi itulah makna dakwah secara sederhana. Jadi kan Ustaz ada juga orang kadang-kadang kan kenapa tidak berdakwah gitu kan. Saya tidak mau berdakwah karena saya ini masih tidak sempurna gitu atau masih merasa banyak kekurangan. Sehingga kadang-kadang Ustaz kan ketika kita seseorang ingin menyampaikan suatu kebaikan, dia minder karena dia merasa belum cocok, belum pas. Ini seperti apa? Karena dia memahami dakwah itu harus ceramah, harus menyampaikan hadis, harus menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab turas misalnya kan. Padahal dakwah itu siapa saja bisa. Bahkan orang yang hari ini tobat jam 1 tobat, jam 2 ngajak orang. Dia ngajak. Yang nggak boleh dia mengajar. Nah, beda antara dakwah dengan mengajar itu beda. Kalau berdakwah siapapun ayo ke masjid, ayo sholat. Jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Nah, itu siapapun bisa. Siapapun bisa. Jadi jangan memaknai dakwah itu harus pegang mic lalu ceramah. Tidak selamanya itu namanya tablik. Nah, namanya orangnya mubalik gitu kan. Nah, tapi kalau dai itu siapa saja bisa. Dia tinggal mengajak orang kepada kebaikan. Ayo sholat. Jangan kayak gitu. Nah, jadi orang tua yang mengajak anaknya kepada kebaikan itu orang tua sudah menjadi dai bagi sudah berdakwah anaknya kan. Nah, begitu juga siapapun tukang ikan, tukang sayur bisa jadi pendakwah. Ketika dia melakukan hal-hal yang baik, ketika dia mencontohkan hal-hal yang baik, ketika dia mengajak kepada kebaikan, itu semua adalah dai. Jadi siapa saja boleh berdakwah. Ya, jadi inilah yang perlu dipahami oleh kita masyarakat umumnya masyarakat Islam, yaitu bahwa dakwah itu bukan istilahnya di mimbar Ustaz ya, bukan istilahnya mesti di masjid pakai sorban, enggak mesti. Tapi dengan apa yang kita miliki bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas kita Ustaz. Ya, semua orang bisa menjadi dai. Nah, tapi tidak semua orang bisa menjadi guru gitu kan. Itu bedanya Ustaz ya. Jadi mengajar itu perlu memang keahlian-keahlian tertentu. Tapi menjadi dai itu siapapun bisa. Siapapun bisa. Yang preman yang baru taubat pun boleh gitu kan. Walaupun masih ada tatu-tatunya gitu kan. Datang ke teman, ajak teman untuk sholat, ajak untuk ke masjid atau hal-hal kebaikan yang lainnya seperti itu Ustaz. Nah, kemudian ini terkait dengan apa Ustaz? Yaitu sesuai dengan aktivitas Ustaz. Ustaz sebagai dai perbatasan nih. Kira-kira ini apa saja yang dilakukan sebagai dai perbatasan Ustaz? Yang pertama mengajar ya. Yang pertama mengajar.
mengajar lengkap dengan mengajar ngaji dengan ceramah juga gitu kan, dan dai seperti makna secara umum ya. Tapi secara ini mengajar ngaji gitu kan, mengajar ngaji dari kecil sampai orang besar kan. Berceramah gitu ya, berceramah di mimbar biar jelas ya. Jadi Ustadz perhatikan di lingkungan masyarakat kita sekarang ini seperti apa Ustadz tantangan dakwah kita? Seperti Ustadz misalnya dai perbatasan, mungkin di perbatasan-perbatasan untuk berdakwah, mengajar, yaitu dari mimbar, itu menyikapi masyarakat sekarang ini kayak mana Ustadz? Pola hidup masyarakat sekarang ini. Yang berat memang mengajak orang ke masjid itu yang berat. Itu yang berat. Tapi alhamdulillah juga kita banyak terbantu dari kawan kita yang lain gitu kan, misalnya ada aja di jamaah tabligh gitu, mereka mengajak, kita yang ngajar gitu kan. Jadi bisa bersinergi. Cuman kadang-kadang yang jadi tantangan terbesar itu memang perhatian masyarakat, kesadaran yang kurang itu. Jadi tugas kita itu membangun kesadaran itu yang berat. Tapi alhamdulillah selama saya di sini di Aceh Tenggara ini perkembangan dakwah itu udah bagus. Kalau kita lihat berapa 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu udah jauh berbeda. Apabila dulu kalau kita tengok masjid itu yang hidup 5 waktu itu sangat kurang, sekarang alhamdulillah ada banyak ya. Jadi kalau ada seorang seorang rektor mengatakan syariat Islam di Aceh gagal gitu kan. Nah, kan pernah dengar gitu kan. Kenapa gagal, Ustaz? Nah, mungkin beliau melihat dalam konteks-konteks tertentu. Tapi kalau kita lihat secara umum, bagaimana antusias masyarakat menghadiri majelis-majelis taklim, bagaimana antusias masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di pesantren, bagaimana kita nengok ramenya masjid sekarang dengan 10 tahun yang lalu, itu maka klaim dakwah syariat Islam itu gagal memang nggak bisa. Nah, kecuali kalau diartikan misalnya dalam hukum hudud ya, dalam hukum itu memang bisa dikatakan nggak tercapai apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Tapi dalam banyak hal itu udah banyak perkembangan syariat Islam di Aceh. Nah, walaupun yang jamaah warung kopi pun makin banyak kan. Sekarang ini kalau kita perhatikan lebih banyak orang berbondong-bondong minat untuk menyekolahkan anaknya seperti sekolah IT, ya, sekolah IT Islam, sekolah Islam dasar terpadu. Islam terpadu, TK IT terpadu, apa lagi? SMP SMA pun sudah ada Ustaz. Di Kota Cani ini. Ya, SMA belum. SMA belum. Baru tingkat SMP IT ya. Memang kalau itu kita perhatikan memang banyak di mana-mana, bahkan sampai-sampai ini entah benar atau tidak, ada yang mengatakan bahwa sampai-sampai jangan lagi buat sekolah swasta kan gitu. Nanti takutnya yang negeri akan sekolah negeri tutup gitu. Itu memang luar biasa perkembangannya. Tapi insya Allah nanti mungkin beberapa tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, mungkin sekolah negeri akan kayak sekolah IT juga. Amin. Itu yang kalau kita nggak harapkan. kayak gitu tertutup dia. Ya, memang negeri juga harus bisa seperti swasta, maksudnya harusnya lebih meningkat lagi. Ya, sebenarnya kalau dikatakan dengan kearifan lokal ya, di Aceh misalnya khususnya kan, kearifan lokal Aceh itu apa? Syariat Islam kan. Jadi bagaimana sekolah-sekolah negeri itu bisa menjadikan syariat Islam sebagai pondasi dasar dalam pendidikan. Ya. Jadi kurikulum merdeka itu merdeka dalam menjalankan syariat Islam. Syariat Islam. Merdeka dalam mengajarkan syariat Islam. Jadi konteksnya dibawa ke situ dia. Dai perbatasan itu juga menghidupkan pengajian Ustaz. Pengajian seperti misalnya pengajian orang tua atau gimana Ustaz? Yang dikatakan menghidupkan pengajian, kita harus melihat juga desa-desa yang tempat kita kunjungi ya. Misalnya desa itu udah ada pengajiannya. Jangan sampai kita buat pengajian lagi yang udah ada mati. Ya, itu nggak boleh juga. Itu, ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa bersinergi dengan pengajian-pengajian yang udah ada. Nah, jangan sampai nanti dengan datangnya kita yang lama itu hilang gitu kan. Betul. Atau jadi nggak hilang tapi terjadi bentrokan, itu nggak boleh juga. Nah, jadi bagaimana kita itu menghidupkan pengajian-pengajian itu dengan melihat sesuatu yang udah ada. Jika yang udah ada, kita bersinergi dengan mereka sehingga bisa berkembang dengan baik.
Jadi hubungan dai perbatasan dengan yang selama ini yang mungkin udah ada pengajiannya itu gimana Ustaz? Alhamdulillah bagus. Di beberapa tempat bagus. Memang ada 1-2 yang yang nggak bisa kita sebutkan. Iya Ustaz. Ya baik Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian nih ada yang viral sekarang nih Ustaz, yaitu polemik antara pesulap merah dengan yaitu Gus Samsudin katanya. Dan ini sampai sekarang nih berlalu Ustaz. Bahkan Gus Samsudin ini melaporkan pesulap merah katanya pencemaran nama baik. Ya kan? Kemudian pesulap merah mengatakan dia bukan mencemarkan nama baik, tapi hanya ingin membuktikan bahwa yang selama ini masyarakat Indonesia ini kan banyak percaya kepada dukun, misalnya percaya kepada hal-hal yang tidak ada faktanya gitu Ustaz. Mungkin bisa Ustaz berikan komentar Ustaz terkait dengan isu ini Ustaz. Sebenarnya kalau pesulap merah ini dia udah lama dia muncul. Bahkan udah lama viral dia. Ya. Cuman ketika bentroknya dengan siapa Gus Samsudin. Samsudin itu ya, Samsudin Jadab ya. Nah, ini baru naik lagi gitu kan. Sebenarnya udah lama. Nah, itu bagus apa yang dia lakukan itu bagus, bagaimana masyarakat itu menyadarkan bahwa dukun itu emang jangan dipercaya gitu. Iya, betul. Nah, contohnya gini, sekarang para dukun itu perkumpulan para dukun itu melaporkan dia itu karena yang pertama pencemaran nama baik ya. Yang kedua karena sepi job. Sepi job. Nah, sehingga penghasilan mereka berkurang gitu kan. Gitu. Padahal mereka ngakunya ada ilmu penglaris kan gitu. Seharusnya nggak perlu takut dengan sepi job kan. Pasang penglaris kan lama-lama lari sendiri gitu kan. Yang kedua mereka kan bisa menggandakan uang. Jadi ngapain takut kehabisan uang, tinggal gandakan aja kan. Jadi disinilah secara tidak langsung para dukun itu ingin mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak benar gitu. Iya. Nah, masa bisa menggandakan uang tapi untuk sendiri nggak bisa? Aneh Ustaz. Ya, seharusnya tinggal gandakan ya selesai kan, banyak uang dia kan. Ngapain cari uang dari Dari pasien Ustaz? Dari pasien ya. Kalau perlu digratiskan kan. Karena saya udah banyak uang kan gitu. Berarti pesulap merah ini sekarang dilaporkan oleh perkumpulan para dukun itu Ustaz. Iya. Dan para ustadz, para ulama, seharusnya berterima kasih ya kepada pesulap merah. Karena itu sebenarnya tugas guru-guru agama, tugas para pendakwah, juga tugas para intelektual mengajarkan masyarakat untuk tidak mempercayai hal-hal mistik kayak gitu. Ini udah tahun 2022 kok masih ada orang-orang yang mempercayai ada keluar beling dari perut, mempercayai ada jarum dan sebagainya kan, ada penyakit bisa ditransfer. Kalaulah penyakit bisa ditransfer kan, kan rumah sakit udah lama tutup. Iya betul. Apalagi ini konteksnya kemerdekaan Indonesia ya. Kalau memang dukun itu memang sakti, kita nggak sampai 350 tahun dijajah oleh Belanda gitu. Pas betul saya. Jadi kenapa kita dijajah sampai begitu lama? Tinggal tunjuk tangan, pesawat, tinggal tunjuk pesawat itu jatuh gitu. Kan. Begitu ditembak nggak kena, karena kebal kan. Tapi ternyata nggak juga. Gitu. Jadi memang banyak kalau kita perhatikan juga dari channel-channel YouTube para ustadz ya, yang channelnya religius itu saya kan, banyak yang memang berterima kasih kepada pesulap merah karena ini sangat luar biasa sekali, Ustaz. Dan ada nilai dakwah, Ustaz ya. Di situ sebenarnya kan bagian dakwah juga, Ustaz kan. Ya, dakwah tidak harus menyebut dirinya pendakwah. Ya, betul. Nah, kadang-kadang menyebut dirinya Agus, kiai, ustadz, tapi dia dukun gitu kan. Nah, Usdun ustadz dukun gitu kan. Ya, berpenampilan itulah yang kadang-kadang nih, Ustaz kan, yaitu sudah kacau antara atribut juga. Dukun-dukun pakaiannya pakaian kiai, pakaian ustadz, pakaian yang menunjukkan dia ulama gitu. Tapi padahal yang disampaikan atau yang diajarkan itu ilmu dukun kan gitu Ustaz. Nanti kan kacau nih, nanti kiai udah itu capek kali cari atribut, pakai helm aja kan gitu Ustaz. Ya, makanya dengan tampilnya pesulap merah ini
bisa membalikkan persepsi masyarakat bahwa untuk mendakwahkan itu nggak harus pakai jubah dulu, nggak harus pakai serban dulu, nggak pakai sarung gitu kan, tampil apa adanya gitu kan. Yang penting apa yang dia sampaikan tuh sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat secara tidak langsung tercerahkan gitu. Ya, memang banyak yang tercerahkan Ustaz. Sampai-sampai para dukun tadi kehilangan orderan. Ya, bagus itu, fenomena yang sangat bagus. Sangat luar Kalau biasa. ada banyak seperti dia, setiap desa ada satu orang, insya Allah hal-hal yang mistik itu bisa hilang dari Indonesia. Ya. Sehingga nggak ada lagi negara luar yang mengklaim Indonesia itu sebagai negara mistik. Gitu. Bahkan ketika kita lihat di Mandalika hari itu kan. Oh itu juga Ustaz. Secara ini malu kita sebagai warga Indonesia kan malu kan. Betul. Di event di event internasional itu ada praktek-praktek yang tidak logis kayak gitu. Dan ditertawakan Ustaz. Banyak para penonton itu kan tertawa juga. Dan bangsa kita bangga ditertawakan. Masya Allah. Seharusnya kita malu Ustaz ya. Mungkin itu aja Ustaz ya untuk perjumpaan kita kali ini, atau ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Yang penting gini, kita sebagai orang, apapun status kita itu, bagaimanapun keadaan kita, kalau kita Muslim, maka sebisanya kita berdakwah. Berdakwah dalam artian bukan berarti kita menjadi orang lain, tapi bagaimana kita menjadi diri sendiri, tapi mengajak orang lain kepada kebaikan gitu. Sehingga Islam ini betul-betul nampak rahmatan lil alamin. Nah, nanti kadang-kadang kita lihat si ustadz asik menyalahkan orang-orang yang berbuat salah, sehingga yang jauh dengan Islam semakin jauh gitu kan. Nah, makanya harus banyak pihak yang berperan. Nah, biarlah semua kita ini bisa jadi dai yang menyeru kepada Islam, tapi ada ada ustadz-ustadz, ada kiai-kiai yang mengajarkan gitu kan. Makanya kita bersyukur juga seperti adanya channel-channel ustadz-ustadz besar gitu kan, kayak Buya Yahya dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin begitulah. Saya juga Ustadz kan, ini mungkin berbagi juga pengalaman untuk pemirsa sekalian. Jadi saya dulu Ustadz kan, itu banyak channel, termasuk yaitu channel mancing. Maksudnya di sini saya tidak menyalahkan orang atau membuat channel mancing. Maksudnya ini pribadi saya. Channel mancing, channel tutorial, macam-macam lah banyak. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, itu hanya membuat saya lelah. Dan lelah yang tidak ada batasnya lelah itu. Hanya lelah terus. Kemudian kemarin itu juga kita, yaitu banyaklah hal-hal yang menurut saya membuat saya lelah. Sehingga puncaknya Ustaz kan, puncaknya kemarin itu saya diajak oleh teman saya untuk yaitu mancing di kolam pancing. Kita tidak sebutkan kolam pancing yang mana. Nah, di kolam pancing itu ternyata kan itu siapa yang masuk satu orang bayar 50.000. Jadi siapa yang mancing bayar 50.000 dan memiliki jatah yaitu 2 ikan Ustaz. Jadi misalnya kita masuk ke kolam pancing, daftar bayar 50.000, jatah kita 2 ikan. Nah, jatah kita 2 ikan ini Ustaz, itu akan dilepaskan ke kolam pancing tersebut. Nah, kan itu. Kemudian kalau semakin banyak orang mancing di situ, berarti semakin banyaklah ikan dilepaskan. Nah, kemudian dipancing. Andai kata yang mancing ini, dia kan jatahnya 2 ikan Ustaz. Tapi ternyata dia mancing mendapatkan lebih dari 2 ikan, bahkan banyak berkilo-kilo. Itu boleh dibawa pulang. Kan itu. Sebaliknya orang yang mancing udah ada jatahnya 2 ikan tadi dipancing, tidak dapat satu pun, maka dia pulang tidak bawa apapun. Berarti setelah saya renungkan, ini kan ada unsur judi Ustaz ya. Ada unsur judi yaitu bayar 50.000, 2 ikan dilepaskan, kalau dapat beruntung, kalau tidak dapat berarti yang punya ikan yang beruntung, kan begitu Ustaz. Nah, jadi ketika pulang ke rumah merenung, saya pikirkan kenapa saya bisa terjun dan bisa terbawa ke situ. Ternyata karena saya tadi Ustaz kan, karena saya yang membuatnya sehingga orang mengajak seperti itu. Nah, inilah dasarnya
insya Allah kedepannya channel yang fokus yang saya yaitu aktifkan itu adalah Sahdari Official, dan channel-channel yang lain sudah kita offkan Ustaz. Kita hapus memang secara permanen. Jadi hanya 2 aja channel kita Ustaz, yaitu Sahdari Official dengan Sahdari Liputan. Kalau liputan itu kan berkaitan dengan pekerjaan saya sehari-hari sebagai fotografer dan videografer. Tapi yang lain enggak lagi saya lakukan. Bukan saya menyalahkan channel-channel yang lain, bukan. Maksudnya adalah ternyata dalam hidup ini kalau kita turuti keinginan keinginan yang sebenarnya itu adalah keinginan dunia saja, maka nggak akan pernah habis-habisnya dan selalu lelah dalam hidup. Nah, jadi setelah saya pikir fokus ke channel dakwah ini kan sebenarnya kontennya dakwah, baik podcastnya, khutbah Jumatnya, semuanya bertujuan untuk dakwah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dari dunia sampai akhirat dan juga mencerdaskan masyarakat. Makanya ustaz kita yang lain juga nanti kita undang, ya, kita telepon atau kita hubungi untuk bisa hadir di podcast ini untuk memberikan pencerahan kepada umat gitu Ustaz. Semoga channel ini terus berkembang ya. Amin ya. Cuman ke depan mudah-mudahan tidak lagi gagal fokus gitu. Itu jangan, kita emang kalau ingin sukses apapun pekerjaan kita harus fokus kepada satu. Ketika kita udah sukses mungkin kita bisa mengembangkan kepada hal-hal yang lain ya. Nah, tapi ketika kita ingin sukses, pagi lagi baru belajar kan, jual sayur aja kalau nggak fokus kita nggak akan berhasil kan. Nah, jadi maka apapun itu harus fokus. Nah, kalau kita terus mencari, maka kita akan habis waktu kita untuk mencari apa yang akan saya lakukan. Sehingga kita tidak akan pernah melakukan apapun. Yang ada capek, lelah. Ya, pas. Nah, karena manusia itu memang nafsu manusia itu kepinginnya mencari terus. Ya. Tapi batasi diri itu, stop. Tapi lakukan hal yang bermanfaat. Dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, juga bagi orang lain. Sehingga kita fokus pada satu hal, tapi satu hal itu bisa kita kembangkan terus. Ya, Ustaz. Daripada kita melihat si A begini, kita ingin begitu, melihat si B ingin sukses begitu. di sini, kita ingin ke sini. Jadi itu nggak akan pernah berhenti kita, sehingga anak kita semakin besar, tapi kita terus mencari. Jadi kapan berhasilnya? Gitu. Saya pribadi memang merasakan yang Ustaz sampaikan tadi. Terus mencari, pindah sini, pindah sana, coba sini. Ternyata hanya membuat lelah saja Ustaz. Yang tidak ada habisnya lelah itu. Jadi lelah terus sehingga waktu terus berjalan, anak semakin besar. Sehingga alhamdulillah lah, mungkin Allah kirim kawan tadi ngajak saya ke kolam pancing tadi Ustaz kan. Dari situlah dari situlah awalnya, maka saya harus fokus konten saya ini konten dakwah. Nggak ada lagi konten ini, konten itu. Tapi fokusnya konten dakwah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat untuk umat. Sehingga di channel itu disebut adalah channel yang berkah dari dunia sampai akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Syukran jazakallah. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan zahir dan batin, dan amin, terus ya juga alamin. Berdakwah dari dunia nyata dan juga dunia maya, sehingga kita semua bisa yaitu mendapatkan kebaikan dari dunia sampai akhirat. Ya rabbal alamin. Sebagai penutup Ustaz, yang bisa disampaikan kepada pemirsa Ustaz. Ya, satu hal yang ingin dipesankan kepada kaum muslimin semuanya, jadikanlah apa yang kita punya itu sebagai alat kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya HP, jadikan HP kita itu sebagai alat kita mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan alat untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga HP kita, pulsa yang kita punya, paket yang kita beli betul-betul bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Ya baik, alhamdulillah, itulah perbincangan kita bersama guru kita yaitu Ustadz Zulfikri. Beliau adalah dai perbatasan. Mudah-mudahan kita semua seperti yang disampaikan dapat
bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Apapun yang kita miliki hidup di dunia ini, semuanya itu bisa bermanfaat dari dunia sampai akhirat, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Cari Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari di episode berikutnya dengan bintang tamu yang insya-Allah bisa menambah wawasan kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat sekalian, bahwa guru kita Ustadz Zulfikri juga memiliki channel, di mana channel itu nanti akan memberikan motivasi dan juga pencerahan untuk kita dalam kehidupan ini, yaitu silahkan kunjungi channel beliau dengan mengetikkan Zulfikri ID. Silakan subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dimanapun berada yang mau berinfak, berpartisipasi untuk memberikan infak atau sedekah jariahnya memperbaiki kelas TPA tempat pengajian kami ini, silahkan kirim ke nomor rekening di bawah ini. Atas infak dan sedekah jariahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.